Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaqa ibadal mu'minin li ajli a'mali sholihat. Wa syarah sudur awliyail muttaqin bil iman wa ja'a bi rasulih minal hikmati wal ayat. Wa kasyafan qulubi ahbabihi hababal jahalati wa dhalalah. Wa yasara min al-baqiyati sholihat ma yataba'una bihi manajil jannah. Fadlan minhu wa ni'matu rabbuka yahluku ma yasha' wa yakhtaru min al-makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu min al-asma'il husna wa sifat. Wa ashkuruhu ala ma asdahu min al-in'ami wal barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa washkuruhu faragha man syakara wasdal wasinatakum bi dzikri wasaidu man dzakara. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim minal ladzina yatluna kitaballah wa aqimus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum syirran wa laniyatan yarjuna tijaratan tabura yawfiyahum ujurahum wa yajzahum bil fadlih innahu ghafurur syakur. Qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-kayyis man nafsahu wa amila lima badal maut wal ajiru man ittaba'a nafsahu wa waha wa tamanna 'ala Allah maniya. Sadaqallahu al-azim wa rasulih. Alhamdulillah kita sama-sama hadir di Al-Haqqa dan mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dengan niat yang sama, tujuan yang sama, mencari semata-mata ridha Allah Ta'ala agar kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan maghfirah selalu dicurahkan kepada kita sekalian sampai kepada orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, zuriat kita, ahli-ahli kita, dan yang berkalian nasab dengan kita semuanya, keluarga dari ayah, ibu kita, dan sahabat-sahabat dari mereka semuanya, mudah-mudahan dapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar segala bala, musibah, bencana yang sudah melanda keseluruhan, terutama yang menimpa kepada umat Islam, mudah-mudahan segera Allah Ta'ala mencabut segala bentuk bala dan musibah dan segala macam penyakit yang menimpa kepada orang-orang Islam, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, bahkan di Mesir, bahkan di negeri-negeri yang Islam, semuanya pada gejolak-gejolak yang mana sudah tanda-tanda akhir zaman. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat itu kepada mereka sekalian, sehingga menggantikan semua kebahagiaan-kebahagiaan atas ujian-ujian yang dialaminya. Dan mudah-mudahan mereka diberikan kecukupan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan kita semuanya insya Allah menjadikan orang-orang yang
selamat dunia akhirat, dan kabul segala hajat, wa akhir hayat husnul khotimah. Salawat serta salam sejahtera yang senantiasa kita tujukan kepada baginda Nabi Syafiq, Nabi Musyafa', Nabi Awal, Nabi Akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dan sahabatnya. InsyaAllah kita semuanya akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat, yang mana harapan kita satu-satunya adalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan memberikan syafaat kepada kita sekalian nanti dalam akhir hayat hidup kita. Mudah-mudahan kita kelompok yang masuk dalam kelompok bendera Nabi Muhammad SAW, masuk di dalam surganya. Amin. Masyarul muslimin rahimahullah, malam ini kita bicara fadilah duduk di majelis ini. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Waqid Al-Laitsi berkata, ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang 3 orang. Adapun orang yang pertama, maka yang melihat ada renggang di tengah majelis, dan segera ia duduk di situ. Adapun orang yang kedua, maka duduk di belakang orang-orang itu. Adapun orang yang ketiga, maka orang itu terus pergi, meninggalkan tempat majelis. Ketika Nabi SAW selesai nasihatnya bersabda, waqala Nabi SAW, ala ukhbirukum anin nafar selasa, fa'amal awalu fa'awa ilallah fa'awahu Allah, wa amal tsani fastaha minallah, an yudiyan nas fastahiyallah minhu, wa amma salisu faqradu fa'aradallahu anhu. Sukakah saya beritahukan kepada kamu tentang ketiga orang itu? Adapun yang pertama, ia mendekat pada Allah Ta'ala, dan Allah mendekatkannya. Dan golongan orang yang datang yang kedua itu malu kepada Allah, jangan sampai mengganggu orang, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga, maka golongan itu yang berpaling, maka Allah pun akan berpaling dan mengabaikan. Jadi jelas, yang datang yang pertama niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, datang yang kedua adalah orang yang malu kepada Allah. Tapi yang ketiga enggan untuk datang di majelis, kemudian dia meninggalkan. Kemudian Abu Lais radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan sanadnya dari Syahr bin Hausyab berkata, Luqman Hakim berkata kepada putranya, anakku, bila kamu melihat kaum yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka duduklah bersama mereka, sebab bila kamu seorang pandai, maka bergunalah ilmumu, dan bila kamu keadaanmu bodoh, maka akan mendapatkan pelajaran dari mereka. Dan kemudian Allah melihat mereka dengan pandangan rahmat-Nya, maka kamu mendapat bagian daripadanya. Dan bila kamu melihat kaum yang tidak berzikir,
maka jangan sekali-kali kamu duduk bersama mereka. Sebab bila kamu seorang alim, maka tidak akan berguna ilmumu. Dan bila kamu bodoh, niscaya akan bertambah sesat. Dan mungkin Allah melihat mereka dengan murkanya, dengan pandangan marahnya, sehingga kamu terkena juga murkanya Allah. Jadi jangan dekat kepada orang-orang yang lalai hati, dan jangan berteman kepada orang-orang yang lalai hati, maka kamu pun akan menjadi golongan mereka. Maka dalam surat Taubah disebutkan, qul in kana aba'akum awliya in istahabu kufra 'ala al-iman wa ma tawallahum minkum fa ulaika humul zalimun. Katakan kepada mereka, bapak-bapak mereka yang mana mereka dalam kekufuran, kufur 'ala al-iman, dalam kufur imannya mereka, faulaika humul zalimun, maka mereka termasuk kelompok golongan orang-orang yang zalim. Walaupun dia baik, walaupun dia orang yang saleh, walaupun dia orang yang alim, maka tidak berguna ilmunya kecuali dalam kelalaian. Hindarkan yang tidak manfaat. Bahkan mendapatkan murkanya Allah. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala malaikata sabban khina fil ard fa idza wajadu qauman yadhkurullah ta'ala tanadaw wa qalu halumu ila bugyatikum fayaji'una fayahufuna bihim fa idza sa'adu ila as-sama fayaqulu ta'ala ala ay shay'in taraktum ibadi yasna'una wa huwa alamu bihim qalu taraknahum yahmadunaka wa yusabbihunaka wa yadhakkarunaka fa yaqul fa ayyu shay'in yatlubun qalu al-jannata fa yaqulu ta'ala azza wa jalla hal ra'awha fa yaquluna la fa yaqulu fa kaifa la ra'awha fa yaquluna la ra'awha lakanu asadalha talaban wa asada 'alaiha khirsan fa yaqul famin aysayin yata'awadun fa yaquluna yatabawaduna minan nar fa yaqulu ta'ala hal rawaha fa yaquluna la fa yaqul kaifa la ra'ayha fa yaquluna la ra'aha lakanu asyadda minha araban wa asyadda minha khaufan wajar fa yaqul ini ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum fa yaquluna inna bihim fulanan al-khati'u lam yuridhum wa inna majahum li hajatin fa yaqulun humul qawmu liyaska jalisuhum sadaq rasul. Sesungguhnya ada malaikat yang keliling di muka bumi ini, maka bila bertemu dengan kaum yang berzikir, segera mereka itu berseru, marilah
ini tujuanmu, maka duduklah mereka mengerumuni majelis itu. Kemudian jika naik ke langit ditanya oleh Allah, kamu tinggalkan hambaku berbuat apa? Padahal Allah lebih mengetahui keadaan mereka. Jawab mereka, kami tinggalkan mereka bertahmid, bertasbih dan zikir kepadamu. Lalu ditanya, apa yang mereka minta? Jawab mereka, surga. Ditanya lagi, apakah mereka telah melihatnya? Jawabnya belum. Lalu ditanya lagi, bagaimana andai kata mereka melihatnya? Jawab mereka, tentu lebih semangat dan sungguh-sungguh mengharapkannya. Lalu ditanya lagi, dan dari apakah mereka minta lindungan? Jawab mereka, ini malaikat maksudnya mereka, dia berlindung dari neraka. Ditanya, apakah mereka telah melihat neraka? Jawabannya tidak. Maka bagaimana andai kata mereka melihatnya? Jawab mereka, tentu lebih takut dan lari daripadanya. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hai malaikatku, aku persaksikan kepadamu bahwa aku telah mengampunkan mereka. Maka berkata malaikat, sungguh ada di antara mereka seorang yang datang kepada Nabi SAW. Sungguh ada di antara mereka seorang yang berdosa. Dia tidak berhajat ke sana, hanya datang karena satu kepentingan. Jawab Allah, merekalah kaum yang tidak rugi. Siapa yang duduk dengan mereka, mereka juga diampuni dosanya. Padahal sekedar lihat mampir terus pulang, diampuni juga dosanya. Itulah keutamaan majelis ilmu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, masalul jalisi salih kama salil hamil miski alam yu'tika minhu asobaka min rihihi wa masalul jalisu kama salil qain illam yahrik asobaka min dukhanihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, perumpamaan kawan yang baik bagaikan orang yang membawa minyak kasturi. Jika ia tidak memberi padamu, maka tetap kamu merasakan bau harumnya. Dan contoh kawan yang busuk itu bagikan tukang besi. Jika tidak memakaimu, tidak membakar pakaianmu, maka kamu akan kena bau asap apinya. Itulah maka bergaul harus boleh. Ka'bul Akbar radhiyallahu anhu berkata, Allah telah menulis dua kalimat yang diletakkan di bawah arsy sebelum menjadikan semua makhluk, dan tidak diketahui oleh malaikat. Ketika ditanya, apakah kedua kalimat itu, hai Abu Ishaq? Jawabannya, yang pertama, andai kata seorang berbuat kebaikan tetapi bergaulannya sahabat-sahabatnya orang-orang yang lacur, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang zalim, maka aku jadikan semua amalnya itu adalah bentuk dosa. Dan pada hari kiamat saya kumpulkan bersama orang-orang yang lacur sama-sama yang zalim, padahal dia baik. Kedua, andai kata seorang itu berbuat kejahatan tetapi pergaulan sahabatnya selalu mendekati orang-orang saleh yang taat dan berbakti, bahkan cinta kepada mereka. Nah,
maka aku jadikan semua amalnya menjadi hasanat, dan aku kumpulkan dia pada hari kiamat bersama orang-orang abror, orang yang taat. Abror yang taat dan berbakti. Maqamal abror, orang yang taat. Abu Lais berkata, orang duduk bersama orang alim dan tidak dapat mengingati ilmunya, akan mendapatkan 7 kebesaran. Yang pertama kebesaran orang yang belajar. Kedua, selama ia duduk bersama orang alim itu, ia tertahan dari perbuatan dosa. Yang ketiga, jika keluar menuju kepada orang alim, maka ia akan dituruni rahmat dari Allah Ta'ala. Keempat, jika ia duduk dengan orang alim dan turun rahmat kepada orang alim itu, ia juga mendapatkan bagian rahmat. Selama ia mendengar ajaran-ajarannya, maka ia tercatat baginya hasanat, kebaikan. Karena malaikat selalu meliputinya dengan sayapnya karena ridho padanya. Artinya malaikat di atas kepalanya selalu mintakan ampun kepada Allah Ta'ala atas doa-doa orang yang di majelis ilmu. 7. Tiap langkahnya tertulis baginya hasanat, kebaikan dan penebus dosa, dan diangkat naik derajatnya. Kemudian akan ditambah dengan 6 kemuliaan. Satu, suka menghadiri majelis ulama, majelis ilmu. 2, tiap orang yang meniru padanya, ia mendapatkan hasanat sebanyak orang yang meniru tanpa mengurangi hasanat yang mengajak mereka. Ketiga, bila seorang alim itu diampunkan dosanya, maka dapat memberikan syafaat baginya. 4, sejuk hatinya, menjauh dari pergaulan orang-orang yang fasik. 5, masuk dalam perjalanan orang-orang yang pelajar dan sholihin. 6, menegakkan perintah Allah dalam ayat Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba. Jadilah orang-orang yang patuh kepada Tuhan karena mengajarkan kitab Allah. Ini semua bagi orang tidak dapat mengingati ajaran orang alim, tidak ngerti, tidak paham, masih dapat 7 sampai 6 kebesaran dan 6 kemuliaan, padahal tidak ngerti apa-apa, ya, gitu. Adapun yang dapat mengingati maka akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Seorang Al-Hakim berkata, Allah telah membuat surga di dunia. Siapa yang masuk surga itu bahagia hidupnya. Ketika ditanya, apakah kebun surga itu?
Jawabnya majelis zikir atau pengajian. Nabi SAW bersabda, satu majelis yang saleh, yang baik bagi seorang mukmin dapat menembus 2 juta majelis khusyuk. Ada sebagian mengatakan 70 majelis khusyuk. Ini 2 juta majelis khusyuk. Jadi yang rapat ngurusi dunia, bahkan perundingan maling ya, perundingan nolong apa macam-macam, perundingan mau buat kejahatan, ini satu majelis bisa menutupi 7 majelis ikut diampunkan dosanya lah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguh ada kalanya seorang kali keluar dari rumahnya memikul dosa sebesar bukit Tuhamah. Maka apabila mendengar ajaran ilmu lalu merasa takut dan tobat dari dosa-dosanya, kembali ia ke rumah dan sudah habis semua dosanya. Karena itu kamu jangan menjauh dari majelis-majelis ilmu atau majelis ulama. Sebab Allah tidak membuat tempat di atas bumi yang lebih mulia daripada majelis-majelis ilmu. Ya, majelisnya kumpulan ulama. Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mata qiyamu sa'ah faqal ma'adatta laha qal ma'adattu laha asiran min salatin wala siyamin ila anni uhibbullah wa rasulah. Faqala Nabi SAW al-mar'u ma'a man ahab wa anta man ahbabta. Seorang datang bertanya kepada Nabi SAW, kapan dan bila mana hari kiamat? Nabi SAW bersabda, apakah yang sudah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jawabannya, saya tidak bersedia untuknya dengan memperbanyak sembahyang atau puasa. Hanya saya merasa cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka sabda Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahabbata. Seorang akan berkumpul dengan siapa yang dicintai, dan kamu juga bersama yang kamu cintai. Allah SWT berkata, dan tidak pernah kaum muslimin merasa gembira sebagaimana gembira mereka ketika mendengar sabda Nabi SAW. Hanya cinta kita kepada kesolehannya, kepada wali, kepada alim. Padahal dia bodoh, dia masuk surga bersama yang dicintai. Mahabbah, karena cinta sama Allah dan Rasulnya, cinta sama orang soleh, selesai masuk surga. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, 3 kalimat saya katakan sebenarnya Allah tidak akan memimpin seorang di dunia lalu diserahkan kepada orang lain di akhirat. yakni siapa yang dipimpin Allah sejak di dunia tentu sampai akhirat tetap dipimpin Allah. Dan orang yang mempunyai bagian dalam Islam tidak dapat disamakan dan tidak mempunyai bagian. Dan seorang itu akan berkumpul dengan siapa yang dicintai. Dan yang keempat, meskipun saya bersumpah pasti benar, yaitu Allah tiada menutupi kesalahan seorang hamba di dunia, melainkan pasti akan juga ditutupinya di akhirat. Jadi kalau kamu bersama ditutupi dunia, niscaya Allah itu juga akan menutupi kesalahan di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ketika masuk di pasar, berkata kepada orang-orang di sana,
kamu di sini sedang warisan Nabi Muhammad SAW dibagi-bagi di masjid. Maka orang-orang itu segera pergi ke masjid dan meninggalkan pasar. Ketika kamu tahu ada warisan Nabi, bagi-bagi di masjid. Kemudian mereka kembali berkata, ya Hurairah, kami tidak melihat ada warisan yang dibagi-bagi di masjid. Jawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masakah kamu tidak melihat? Jawab mereka, kami hanya melihat orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang membaca Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, itulah warisan yang sebenarnya dari Muhammad SAW. Jarang orang ambil. Kalau tahu begitu saya ya tidak mengambil. Saya tidak tinggalkan pasar. Kalau pasar warisan jelas berupa uang. Tapi kalau di majelis dikir capek mulutnya. Itulah orang-orang fasik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 3 kalimat saya katakan sebenarnya. Yang tadi sudah saya katakan. Alqamah bin Qais berkata, sekiranya saya pergi pagi-pagi pada satu kaum untuk menanyakan masalah agama Allah, atau orang bertanya kepadaku, niscaya yang demikian itu bagi saya lebih baik daripada mengorbankan 100 kuda dalam jihad fisabilillah. Jadi kalau satu kaum itu bertanya tentang ilmu, lebih hebat daripada orang yang sedekah 100 kuda dalam jihad bela fisabilillah. Waqala Nabi SAW, majalas qaumun yadhkurullahu ta'ala ila nadamu munadin minas sama' kumu faqat budilat sayyatukum hasanati ghafar lakum jami'an wa ma fa'adat iddatum min ahli al-ard yadhkuruna Allah ta'ala ila fa'adat ma'hum iddatum minal malaikati. Tiada duduk satu kaum untuk berzikir kepada Allah melainkan mendapatkan seruan dari langit. Bangunlah kamu maka semua dosa-dosamu telah diganti dengan hasanat kebaikan. Yang tiada duduk berapa orang penduduk bumi untuk berzikir pada Allah melainkan duduk bersama mereka sebanyak bilangan mereka itu dari malaikat. Sakit Az-Zaid radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang selesai atau bubar dari pengajianku ada 3 macam kafir. Munafik ada 3 macam. Pertama kafir, yang kedua munafik, dan mukmin betul-betul. Sebab saya menerangkan firman Allah dan sabda Rasul SAW, maka yang tidak percaya itu kafir, dan yang ragu-ragu itu orang munafik. Sedangkan yang menyesali perbuatannya dan niat akan mengikuti benar-benar ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW, maka itulah yang benar-benar mukmin